Ya jamaahnya pula, apa gunanya bisa baca kitab kalau tidak paham? Isi goblok, goblok. Kalau bisa baca aja tidak paham, bagaimana cerita yang baca saja tidak bisa kok paham? Kamu belum bisa membedakan mana tai kucing, mana tai kambing, terus salah satunya kamu makan, kok ngomong yang penting tidak makan tai, kan goblok. Ini cuma ada dua, tai kucing, tai kambing, kamu makan salah satunya. Kenapa kamu makan? Karena kamu tidak tahu itu tai, terus kamu ngomong. Nggak apa-apa kita tidak bisa membedakan tai kucing, tai kambing, yang penting kita tidak makan tai. Kalau kamu lihat pamflet di sebelah saya ini, Ustadz-Ustadz Wahabi Indonesia itu harusnya malu. Itu Ustadz Hidayat Nur itu orang Indonesia. Mau berdebat dengan orang Wahabi di Malaysia. Kenapa begitu? Karena di Indonesia nggak pernah ada Ustadz Salafi Wahabi itu yang mau berdebat. Tidak pernah ada. Cuma sekali terjadi. Kenapa sih? Kalau merasa benar, kenapa tidak mau langsung berargumentasi gitu? Ini kan ciri khas orang berilmu itu kan terbuka, siap argumentasi itu siap. Bukan ngomong sendiri nyerocos saja nyalah-nyalahkan orang. Saya yakin berkali-kali sudah sering Ustadz-Ustadz Wahabi Indonesia itu ditantang berdebat, tidak pernah mau. Coba, pernah nggak kalian dengar ada Ustadz Wahabi seperti Pak Salman itu di Malaysia itu berani menantang, ngajak berdebat secara terbuka begitu? Kan tidak pernah ada. Ada cuma satu kali. Ustadz Firanda dulu. Padahal kalau kita perhatikan Ustadz Salman ini tidak seperti Ustadz Wahabi Indonesia yang dikit-dikit ngomong bid'ah. Enggak lemis. Enggak kunut itu bid'ah, enggak ada begitu. Ini Wahabi tapi faham mana yang ikhtilaf, tidak reseh menyerang orang gitu ya. Tapi kalau ketika diajak berdialog, berdebat, siap, itu keren. Ustadz Wahabi Indonesia di jenggotnya panjang-panjang, tapi kok nggak ada yang nyalinya panjang gitu loh. Apalagi youtubernya, aduh. Saya sekarang justru kalau ada youtuber nantang saya berdebat, saya yang tidak mau. Nggak ada kelas mereka untuk berdebat ya. Apalagi berdebat dengan saya, berdebat dengan siapapun yang tidak ada kelasnya. Mau berdebat apa? Baca kitab ya begitu, paham juga enggak. Baca kitab sudah ada harkatnya aja masih begitu, kok mau berdebat? Ya ustadz-ustadznya itulah yang kalian anggap itu kan pandai gitu. Kenapa tidak mau berdebat gitu? Jangan duduk dengan ahli bid'ah. Jaga congor, kalau tidak mau diajak orang berdebat, jaga congor. Jangan begitu lemis. Oh itu kan untuk kalangan sendiri, jangan diupload di YouTube. Kan goblok sudah tahu untuk kalangan sendiri, diupload. Siapa yang bermasalah? Yang goblok itu siapa? Bahkan diadu-adukan pula, ada youtuber-youtuber receh mengadu-adukan Ustadz Wahabi dengan Ustadz Aswaja. Faktanya diajak berdebat tidak pernah mau, kan lucu. Mau diperformankan seolah-olah mereka berdebat, lalu tentu dianggap ini yang unggul, diberikan narasi. Ada Ustadz bukan Wahabi berceramah, lalu dicarikan bantahan dari Ustadz Wahabi, lalu ditandemkan, lalu ingin diyakinkan ini yang benar. Itu kan perilaku pengecut ya, pengecut. Suruh berdebat sendiri tidak mau, malah ngadu-ngadu orang di YouTube, itu pengecut. Kelakuan YouTuber Wahabi kan begitu. Pengecut, tidak punya kapasitas, tapi mau sok eksis membela apa yang dia yakini. Ya saya jadi bingung, kalau orang-orang tidak punya kapasitas aja membela, berarti yang punya kapasitas tidak ada. Sehingga yang tidak punya kapasitas terpaksa yang membela. Itu sederhana. Jadi ada satu kelompok orang-orangnya nggak berkapasitas, sehingga daripada nggak ada yang bela, walaupun cuma model bisa ngomong, naik. Akhirnya sekali ngomong berantakan. Nggak perlu bicara kitab yang tidak punya kemampuan. Ya jamaahnya pula, apa gunanya bisa baca kitab kalau tidak paham? Isi goblok. Kalau bisa baca aja tidak paham, bagaimana cerita yang baca saja tidak bisa kok paham? Kamu belum bisa membedakan mana tai kucing, mana tai kambing, terus salah satunya kamu makan, kok ngomong yang penting tidak makan tai, kan goblok. Ini cuma ada dua, tai kucing, tai kambing, kamu makan salah satunya. Kenapa kamu makan? Karena kamu tidak tahu itu tai, terus kamu ngomong, nggak apa-apa kita tidak bisa membedakan tai kucing, tai kambing, yang penting kita tidak makan tai, si goblok. Yang kamu makan apa? Sesimpel itu ya, sesimpel itu kalau kita mau berpikir waras. Ini semua orang bisa tahu. Kelompok apa sih yang sukanya menyerang orang ketika dikonfrontasi tidak pernah mau? Sesimpel itu ya.
Ada 10 pertanyaan yang mereka akan tertunduk malu, bahkan bukan hanya 10, akan tertunduk malu. Tidak akan pernah bisa menjawab. Kenapa? Karena yang disampaikan kedustaan, kepicikan, ingin ngelabui orang-orang yang sama-sama bodohnya, sama-sama tidak pernah belajar agama, tercekoki dengan propaganda ya, tercekoki dengan tagline, ini Islam yang benar. Begitu Pak ya, begitu ya. Biar kamu itu paham, sudah ngerti tidak punya tolak ukur, tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Kok CPD-nya merasa sudah benar itu loh. Ini untuk jamaah-jamaah yang komentar-komentar. Ya saya yakin mereka ini bukan orang sih. Kalau orang nggak mungkin begitu. Kan orang kan ada otaknya. Mungkin itu entah orang gila atau entah apa gitu ya. Yang masih sok heboh benar merasa paling benar. Padahal kita tidak perlu bicara benar salah lah, bicara kapasitas lah. Kalau yang tingginya 5 meter aja, kamu anggap tidak bisa mengambil mangga itu. Apalagi yang tingginya setengah meter, kamu yakin ini yang bisa ngambil mangga itu. Sama-sama nggak pakai alat. Karena dia melompat nanti bisa terjun. Yang 5 meter beda dikit lagi sampai ke buah kelapanya itu. Atau buah mangganya, kamu tidak percaya dia bisa ngambil. Yang setengah meter kamu yakin ini yang bisa ngambil. Ini waras enggak? Waras. Waras begitu. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Pokoknya kamu itu nggak ngerti, nggak bisa mentelaah, nggak pernah belajar Arab, nggak pernah ngerti bagaimana cara memahami hadis, cuma dapat narasi cekokan dari orang-orang yang tidak pernah berani kalau diajak konfrontasi, dimintai pertanggungjawaban dengan ucapannya. Itu kok kamu percaya? Orang benar itu tidak pernah ada yang takut. Orang benar itu selalu berani menjelaskan. Kalau sudah tidak menjelaskan lalu berbusa mulutnya, tidak perlu berdebat dengan ahli bid'ah, fix. Itu pengecut yang tidak mau ketahuan kedoknya kalau dia itu pengecut. Itu saja. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Orang kalau masih ada mentalnya, mental normalnya, ada marwah, ada harga dirinya, ketika menyalahkan orang, ditantang oleh orang, minimal berani menghadapi. Salut kepada Rozak, salut kepada Kahfi, berani bicara. Daripada yang lain, keluar aja, nongol aja nggak pernah. Kicep. Sekarang sudah saya tutup. Saya jatuh harga diri kalau melayani kalian, karena saya sudah tahu kelasnya seperti apa. Bukan merendahkan, memang rendah. Justru kita bohong kalau ini kelasnya hebat tapi merendahkan diri. Bohong berarti saya. Apa sih kelasnya? Baca kitab ya salah, memahami ya amburadul, keluar narasi dari congornya, bawa-bawa kitab, bertentangan dengan kitabnya. Itu kok mau dipercaya? Klaim saya inilah, saya itulah. Nggak butuh klaim, Pak. Nggak butuh klaim. Sekarang bukan zaman doktrin, bukan zaman orang bisa dibodohi dengan narasi. Sekarang orang butuh bukti. Buktikan kalau Anda punya kapasitas. Nggak perlu ngowos mengklaim saya ini, sudah itu, saya begini. Tidak perlu. YouTube ini adalah tempatnya orang-orang melihat dari semua sudut pandang cara berpikir. Orang mengukur, orang ini kapasitasnya apa sih? Dalam kontennya mana sih ilmu yang dibicarakan? Nggak pernah ada ilmunya. Narasi sepotong-sepotong, ketika bicara kitab terbegap-begap. Masih ada yang percaya? Ya gobloknya lebih parah, itu saja ya.